Perkenalkan, nama saya Krista Renalia Solisa dengan NIM 2021400047. Nah, di sini saya akan membahas tugas saya dengan materi ekosistem darat. Nah, yang kita lihat pertama pengertian ekosistem darat. Ekosistem darat atau terestrial yang disebut sebagai ekosistem. Ekosistem adalah merupakan wilayah darat terestrial yang ditentukan oleh keadaan iklim, curah hujan, letak geografis, dan garis lintang. Nah, di sini menurut Begon dan kawan-kawannya 2006, berdasarkan karakteristik ekosistem darat dapat dibedakan menjadi 7, yaitu ekosistem gurun, ekosistem taiga, ekosistem sawana, ekosistem tundra, ekosistem hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan gugur. Ya teman-teman, kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis ekosistem darat. Nah, jenis-jenis ekosistem darat sendiri, yang pertama ada ekosistem hutan gugur. Nah, ekosistem hutan gugur ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu tumbuhannya memiliki daun yang merangas sewaktu musim dingin. Nah, ekosistem hutan gugur ini terdapat pada kawasan Asia Timur, Amerika Serikat, Chili, dan Eropa Barat. Nah, itu yang menurut Sid dan Hardy 2018. Nah, ekosistem gugur ini memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, curahan hujan yakni berkisar 67 sampai 98 cm per tahun. Yang kedua, memiliki 4 musim, antara lain musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Yang ketiga, keanekaragaman jenis pertumbuhan relatif rendah pada musim panas dan intensitas matahari yang cukup tinggi pada ekosistem hutan gugur. Nah, yang kedua ada ekosistem hujan tropis. Ekosistem hujan tropis ini memiliki tingkat biodiversitas tumbuhan dan hewan yang sangat tinggi. Ekosistem ini dapat ditemukan di Sungai Amazona, Amerika Tengah, Papua Nugini, Kongo di Amerika, dan sebagian besar berada di Asia Tenggara. Nah, itu menurut Sid dan Hardy 2018. Ekosistem hujan tropis ini memiliki karakteristik curahan hujan yang relatif rendah pada setiap tahun, yakni berkisar antara 200 sampai 225 cm per tahun. Yang ketiga ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput ini terdapat di daerah yang beriklim tropis sampai dengan daerah yang beriklim sedang, seperti Rusia Selatan, Hungaria, Amerika Selatan, Asia Tengah, dan Australia. Ciri-ciri dari ekosistem ini yaitu sebagai berikut yang menurut Sid dan Hardy 2018. Yang pertama ada intensitas curahan hujan yang berkisar di antara 25 sampai 50 cm per tahun. Sedangkan pada beberapa kawasan lain padang rumput, curahan hujan mencapai 95 cm per tahun. Yang kedua ada intensitas curahan hujan turun tidak teratur. Yang ketiga, struktur tanah dan keberadaan air yang kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan sulit untuk menyerap air dan unsur hara. Ya teman-teman, faktor biotik dari ekosistem ini yang pertama ada flora. Flora pada ekosistem ini adalah yang dapat beradaptasi dengan struktur tanah dan ketersediaan air yang kurang baik. Misalnya rumput, meskipun tanaman yang lain yang hidup selain rumput tetapi merupakan vegetasi dominan yang disebut padang rumput. Nah, itu yang menurut Begon dan kawan-kawannya 2006. Padang rumput mempunyai nama yang bermacam-macam seperti Putsa di Hongaria, Stepa di Rusia, dan Pampa di Amerika, dan Prairie di Argentina. Nah, yang kedua ada fauna. Fauna pada ekosistem ini adalah kuda liar dan bison di Amerika, jerapah dan gajah di Afrika, kanguru dan domba di Australia. Sedangkan fauna jenis karnivora pada ekosistem ini adalah anjing liar, singa, cheetah, dan serigala. Nah, jenis ekosistem padang rumput berdasarkan tempatnya dapat dibedakan menjadi 4 yang menurut D 2009. Yang pertama ada stepa. Stepa adalah padang rumput yang diselilingi dengan pohon, kecuali yang dekat sungai atau danau. Rumput tumbuh di stepa memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, yang kedua ada sabana. Jenis padang rumput sabana ini disebut sebagai sawana. Sabana dapat ditemukan di daerah Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Sabana memiliki struktur tanah yang berlampung dan tahan terhadap air.
Nah, sabana memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang menurut Begon dan kawan-kawannya 2006. Yang pertama ada padang sabana memiliki curahan hujan yang berkisar di antara 80 sampai 140 cm per tahun. Yang kedua, padang sabana ditumbuhi oleh beberapa jenis tumbuhan seperti rumput, Eucalyptus dan Acacia. Yang ketiga, terdapat beberapa jenis hewan seperti kijang, gajah, macan tutul, singa, kuda, zebra, dan beberapa jenis insekta yang lainnya. Yang ketiga ada prairie. Nah, prairie adalah salah satu jenis padang rumput dengan wilayah yang rata, landai, atau berbukit. Prairie didominasi oleh rumput yang tinggi dan tidak banyak ditumpukan oleh pohon-pohon. Padang rumput prairie ini ditemukan di setiap benua, terkecuali di benua Antartika. Yang keempat ada pampa. Pampa adalah padang rumput yang memiliki bentuk datar. Pampa ditemukan di Argentina dan meluas ke Uruguay. Pampa memiliki suhu rata-rata yang berkisar di atas 80 Celcius. Nah, yang keempat ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga terdapat di daerah subtropis dengan daerah kutub, seperti di daerah Rusia, Skandinavia, Serbia, Kanada, Alaska. Nah, ekosistem hutan taiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang menurut Sid dan Hardy 2018. Yang pertama, perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin relatif tinggi. Nah, ketika musim panas, suhu relatif tinggi, dan ketika pada musim dingin, suhu relatif rendah. Yang kedua, pertumbuhan tanaman berlangsung selama 6 bulan pada musim panas. Yang ketiga, memiliki flora khasnya dengan ciri pohon yang berjarun atau pohon konifer dan Pinus mercusi. Nah, keanekaragaman tumbuhan relatif rendah, memiliki keseragaman vegetatif dan didominasi pohon konifer. Hal ini yang dapat menyebabkan ekosistem taiga disebut juga hutan homogen. Yang keempat, hewan yang ditemukan di daerah ini diantara lain beruang hitam, serigala ajax, dan beberapa jenis burung yang melakukan migrasi. Beberapa jenis hewan mamalia seperti tupai dan mamalia lainnya melakukan hibernasi pada musim dingin. Nah, yang terakhir ada ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini terdapat di wilayah Australia, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Ekosistem gurun ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang menurut Sid dan Hardy 2018. Yang pertama, curahan hujan yang sangat rendah yang berkisar di atas 25 cm per tahun. Yang kedua, kecepatan penguapan air lebih tinggi daripada presipitasi. Yang ketiga ada kelembapan udara relatif rendah. Yang keempat, suhu pada siang hari berbeda dengan suhu pada malam hari. Nah, pada siang hari dapat mencapai 45 derajat Celcius dan malam hari dapat turun sampai 0 derajat Celcius. Nah, lingkungan biotik dari ekosistem gurun ini adalah sebagai berikut yang menurut Begon dan kawan-kawannya 2006. Yang pertama ada flora. Flora pada ekosistem ini beradaptasi dengan daerah kering dan tandus. Yang kedua, fauna. Fauna dari ekosistem ini adalah binatang besar yang tinggal di padang pasir. Secara umum, hewan dalam ekosistem ini mereka dapat menyimpan air juga seperti unta. Ditemukan untuk hewan kecilnya seperti ular, kadal, semut, dan tikus yang pada umumnya hanya aktif di pagi hari.